Jangan sampai Anda menyimpulkan bahwa itu orang itu sukses, orang itu berhasil. Itu Anda identikan ya. Kok bisa? Oh karena kaya. Sama sekali bukan itu. Keberhasilan bukan seperti itu. Keberhasilan itu kebetulan Anda merencanakan apa, itu tercapai tidak. Kalaupun sampai sekarang belum sampai ke tempat yang dituju seperti dikatakan tadi siapa yang tadi. Saya mendekati ya belum sampai ke titik tujuan, tapi sudah berjalan ke tujuan itu pun sudah dibilang sudah berhasil. Ini Ibu akan memperkenalkan seorang narasumber yang beliau adalah the real entrepreneur yang berhasil. Beliau akan memberikan motivasi bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Mari Pak Edi. Selamat pagi semuanya. Ada yang sudah kenal saya belum ya? Siapa? Oh, nggak tahu. Saya itu kalau dibilang bicara itu karena apa toh? Kira-kira? Ya, siapa yang mau ngomong? Silakan. Nah, kok yang diminta saya kenapa? Karena Bapak orang yang sudah berhasil. Apa? Karena Bapak orang yang sudah berhasil dalam berwirausaha. Yang keras kan bisa. Karena Bapak sudah berhasil dalam berwirausaha, katanya. Oh, berhasil itu gimana maksudnya? Sukses itu apa toh? Loh, ya saya ingin Anda bisa menjelaskan dengan baik kok. Gimana? Gimana? Yang lain, masa yang tadi jawab terus terus. Apa arti keberhasilan itu apa toh? Gimana? Yuk. Apa? Keberhasilan itu apa? Dan sukses itu apa? Ayo. Kenapa, Mbak? Sampai titik yang kita tuju. Sampai titik yang kita tuju. Oke. Ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Tepuk tangan dong. Yo, kan masa cuma satu definisi aja. Nggak apa-apa, bicara itu salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa, jangan takut salah. Yo, gimana? Yo, sampaikan aja, nggak apa-apa. Pakai mic. Mencapai keberhasilan yang
kok kita rujuk. Ya. Sudah. Oke. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan jangan sampai Anda menyimpulkan bahwa itu orang itu sukses, orang itu berhasil. Itu Anda identikan dengan kok bisa? Oh karena kaya. Sama sekali bukan itu. Keberhasilan bukan seperti itu. Keberhasilan itu adalah Anda merencanakan apa itu tercapai tidak. Kalaupun sampai sekarang belum sampai ke tempat yang dituju seperti dikatakan tadi siapa yang tadi udah mendekati ya belum sampai ke titik tujuan tapi sudah berjalan ke tujuan itu pun sudah dibilang sudah berhasil. Nah banyak orang bilang oh Pak Edi berhasil kenapa? Tokonya oke itu katanya ya katanya begitu. Apakah saya mencapai itu dengan cepat? Pertanyaan saya. Berapa tahun kira-kira saya mencapai toko itu? Sekarang toko saya itu 9, karyawan saya 400 kira-kira. Ya. Berapa tahun itu saya mencapai itu? Kira-kira. Ayo bertanya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Berapa? Hah? 10 tahun. 10 tahun. Siapa lagi? Hah? 12. Berapa? 20 tahun. Hah? 15. Yang tepat sekarang sudah 47 tahun. Oh iya. Segitu lama. Saya mulai berusaha itu ketika umur saya 22 tahun. Berarti sekarang usia saya berapa? Yo. 69 betul. Matematika dapat 100. Tepuk tangan dong. Saya hanya ingin sampaikan jadi bakul. Saya ini bakul. Itu kira-kira enak enggak? Hah? Enak enggak? Gak bisa enggak? Apa? Gimana? Enak enggak? Loh katanya mau belajar kewirausahaan, saya cuma baru nanya, enak enggak toh jadi wirausahawan itu enak enggak? Ada enaknya, ada enggak enaknya, ya. Biasanya orang begini, kalau saya tanya gitu, enaknya gimana? Dapat penghasilan. Gimana? Hah? Enaknya gimana? Biasanya selalu bilang, enaknya adalah saya tidak jadi bawahan, saya jadi bos. Jadi artinya apa ya? Dari kalimat itu kelihatan apa? Bos itu merintah. Bahwa ini diperintah, itu kan? Betul? Setuju enggak? Setuju. Saya bilang tidak. Saya pelaku. Ya tadi Bu Jessica sudah jelaskan nanti tahapannya begini. Ya. Saya ngakoni, Anda belum ngakoni. Ya Pak, saya menjalani semua yang sudah dinyatakan Bu Jessica tadi. Saya bilang
jadi bawahan nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Diperintah terus. Terus kalau jadi bos enaknya di mana? Perintah terus. Apakah seperti itu semangat wira swasta itu seperti itu? Enggak. Dalam bayangan Anda, enak jadi bos, nek kesel ya larang, gitu ya? Betul Pak? Misalnya Anda buka, kemarin kan buat makanan ya, betul? Belum dijual ya? Besok rencananya dijual toh? Kalau laris gitu sebenarnya. Buat lagi, betul ya? Laris lagi, buat lagi. Kesel, leret. Nah, saya surat dalam baik itu. Ya gimana? Itu tidak enaknya bagi wira swasta, wira usahawan itu seperti itu. Dia harus bisa mengatur dirinya sendiri. Paling susah mengatur diri sendiri, benar enggak? Susah mengatur orang lain atau susah mengatur diri sendiri? Ya, nah disitulah. Kalau saya bilang penak dari bawahan, apa penak dari bos? Jadi penak dari bawahan, betul. Kok bisa dikongkong terus kok misalnya begitu? Ya, penak. Jadi bawahan itu jam kerjanya ada, time pulang ya pulang, lereng selesai. Bisakah Anda jadi bos seperti itu? Ya, jadi bos itu jamnya itu 24 jam sehari, kira-kira begitu. Jadi mikir terus, time selesai, tokonya tutup, mikir lagi, ini ke depan bagaimana dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini adalah awal di mana Anda akan memulai satu proses. Ini prosesnya panjang ya, sekalian. Panjang, tidak cuma gawe terus jadi. Dalam kelompok-kelompok kecil enggak? Berapa orang? Berapa orang yang kelompok? 5. Sudah kenal dulu? Sudah. Kenal dengan betul atau mau kenal-kenalan? Kenal-kenalan. Ya. Nanti dalam proses itu Anda akan semakin kenal dengan teman-temannya. Loh, ini penting ke depan itu. Anda kalau jadi wira usahawan itu harus bisa bergandengan tangan, bisa kolaborasi. Gitu. Kalau bisa kepengen kolaborasi dengan baik, Anda harus kenal si jini. Bagaimana? Oh, temanku ini. Oh, ini karakternya begini. Lain kalau yang ini karakternya begini. Oh, nek ini strategi ini. Ya, nanti dalam kelompok pernah bentuk enggak dengan kelompok, dengan teman sekelompok, pernah enggak bentuk atau bentuk? Pernah enggak? Beda pendapat, agak bersitegang. Enggak. Tahu. Kalau tahu itu bagus. Kalau belum itu berarti kelompok ini belum solid, belum raket banget, belum kompak banget. Ya. Jadi nanti dalam satu kelompok 5 orang ini harus betul-betul sejiwa. Ini gampang diomongkan tapi tidak gampang dilaksanakan. Siap enggak ini nanti? Halo? Siap ya? Itu wajar, tidak apa-apa. Ya, beda pendapat itu wajar. Tapi kemudian yang
bagaimana selanjutnya di sebelah Anda diuji kedewasaan bersikap. Ya, bukan terus aku ini akhirnya apa sisa saya itu bukan satu timbul yang baik. Ya, itu satu. Kemudian harus gimana? Harus kreatif. Ya toh? Dulu buat apa? Buat apa? Makanan jenisnya apa kemarin? Kan beda-beda tuh. Kamu apa? Kue. Kue apa? Apa? Oh, baru kukus. Ada yang lain. Setelah Thailand kan menentukan kue yang mana akan buat apa, itu perlu kreativitas. Ya, nanti diolah gimana kelompok Anda bersepakat mau buat apa, itu kan ya. Nah, ke depan nanti Anda akan sering sekali mendapat tugas-tugas seperti ini. Seperti ini itu bukan selalu harus buat makanan, bukan. Tapi kerja kelompok, berpikir kreatif, dan kolaborasi. 3 hal ini merupakan hal yang penting bagi Anda. Kalau Anda mau jadi wira swasta, ini penting. Kalau tidak jadi wira swasta tidak penting. Gimana? Kalau Anda, aku sudah jadi pegawai, aku mau wira swasta, boleh, itu hak Anda kok. Itu semua hak Anda. Tapi jadi bawahan yang biasa-biasa saja atau bawahan yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi harga dari Anda itu tinggi karena ini karyawan saya ini beda. Misalnya karyawan saya dari 400 karyawan, itu macam-macam. Itu pintar, itu rajin, itu males, itu pasif. Misalnya mau dikongkon, daerah dikongkon, tidak ada inisiatif untuk melakukan sendiri. Itu semua dinilai. Ingat bahwa dalam hidup itu Anda harus bersaing dengan orang lain, betul kan? Betul kan? Apa aja selalu bersaing dengan orang lain. Karena itu Anda harus punya kualitas yang lebih. Gitu. Nah, sekarang ini zamannya semua serba cepat, instan, cepat gawe, cepat jadi. Tapi dalam berwira swasta tetap perlu proses. Dan yang namanya proses itu adalah waktu. Ya. Oke, bahwa teknologi itu sekarang membuat semua jadi gampang. Benar tak? Benar tak? Ya. Nah, itu betul. Tetapi bahwa hasil dari wirausaha itu selalu melewati dimensi waktu. Kalau Anda lihat di internet, Anda tahu nggak startup tahu nggak? Tahu ya? Tahu kan? Tahu nggak? Itu banyak yang kolaps sekarang. Tidak mudah. Memulai itu mudah, tapi melestarikan tidak mudah. Maka generasi Anda, ini generasi apa yang Z ya? Z ya. Generasi Anda ini tantangannya lebih banyak daripada ketika saya muda. Gitu. Tiap orang punya zamannya sendiri-sendiri. Zaman saya lebih mudah, zaman Anda lebih susah. Maka Anda harus lebih kreatif, lebih tangguh,
Sudah setengah jam, 15 menit ya. Kurang 5 menit. Apa? Kurang 5 menit. Mosok. Ngomongnya suwe. Biar agak lama. Ada yang mau tanya nggak sama saya? Kalau pertanyaannya bagus, nanti saya kasih voucher. Wih. Oh enggak? Tapi saya nilai pertanyaannya bukan cuma Pak Edi anaknya berapa? Guru boleh tanya, tapi nggak dapat voucher. Yo, jangan kalah dulu sama gurunya. Yo, siapa mau tanya tunjukkan jari. Yo, siapa? Anak muda harus dinamis. Ya, ayo. Anunya mana tadi mic-nya? Oh. Oh, TikTok tuh. Ayo. Ditanya tahu pada tahun berapa? Ceritanya pada tahun berapa? Enggak, terima kasih sih. Ceritanya pada tahun berapa, Pak? Awal mula Pak Edi membangun usaha tersebut itu pada tahun berapa? Oh, gitu ya. Iya, iya. Oh iya. Tadi saya bilang saya usaha sudah berapa tahun tadi? 47 tahun. Berarti tahun berapa itu saya mulai? Berapa? Berapa? Ayo, semua mikir, semua cepat ambil kesempatan. Nanti kamu dapat voucher belanja gratis 100.000. Mau nggak? 100.000 loh. Hah? 1976 betul, tepuk tangan ya. Tadi saya bilang karyawan saya 400 sekarang. Pada tahun 76 karyawannya berapa? Ayo bertanya. Hah? Ini kalau benar jawabannya voucher. Apa? 20. Hah? 17. Pertanyaannya apa? Berapa? 25. Hah? 25. 3. Oh, nanti bilang dulu. 25. Oh. 25. 25. Lagi mulai usaha karyawannya suka ini. Oh, lagi mulai. 10. Sendirian. Solo. Tapi yang udah berapa? Oh, 6. Berarti tidak ada yang dapat. Belum Tapi punya, sebelumnya mau dapat. Karyawan saya mulai dengan saya mulai usaha dengan 2 karyawan. Maka tadi saya tanya, terus balik 27. Tapi om tadi bilang 2, yang 2. Iya, khususnya Tuhan bisa tahu. Siapa namanya? Ya, tapi 1, 2. Sederhana sama ya kadang. Mik.
Tapi kamu suaranya keras. Gas. Kendala apa yang pernah dialami? Wah, bagus, pertanyaannya bagus sekali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kendalanya banyak. Ada satu kendala yang saya perlu ceritakan. Saya sekolah hanya sampai SMA. Ya. SMP-nya ya di sini, SD-nya ya di situ, sama. Ya. Terus SMA. SMA-nya jurusannya IPA kalau sekarang. Saya juara 1. Waktu SMP di sini itu juara 1 sekabupaten zaman apa ujian nasional. Pintar ya kata orang. Tapi kenyataannya ketika saya mulai usaha, saya tidak paham kok tentang cash flow. Saya tidak akan menjelaskan. Besok kalau Anda sekolah di SMA akan tahu cash flow, cash apa? Cash kontan ya, kontan flow. Bahasa Inggris apa itu? Flow, perputaran atau mengalirnya uang bagaimana? Saya nggak paham sama sekali. Ketika saya mulai usaha tahun 76 tadi, akibatnya apa? Karena saya tidak paham uang itu muternya bagaimana. Saya otomatis kesulitan dalam hal keuangan. Ya. Dan itu artinya apa? Oh, saya sadar ilmu saya kurang. Jadi kalau Anda besok masuk SMA, jangan nyampe di IPS. Betul ya? Sekarang apa? Jurusannya IPA, IPS betul ya? Betul ya? Nah, zaman saya dulu selalu, kalau dulu Paspal dan sama aja itu selalu dianggap yang IPS itu dianggap lebih bodoh daripada IPA. Kalau masuk IPA, wah pengkonan kalau pinter-pinter dulu. Tapi nyatanya saya tidak bisa, karena saya tidak pernah belajar ekonomi. Di Paspal tidak diajari ekonomi. Ya. Nah, maka besok kalau Anda pas belajar tentang cash flow, Anda akan ingat omongan saya. Oh, ini penting. Aku harus paham ini. Jadi pelajaran sekolah ada yang penting, ada yang tidak penting. Nah, tapi untuk cash flow sangat penting. Nah, jelas ya. Itu salah satunya. Tapi yang lain banyak sekali. Tidak ada Anda pilih profesi apapun itu akan mulus-mulus saja. Nggak ada. Di Jagat Raya ini kalau semua hal banyak kesulitan. Itu tantangan bagi kita. Karena kita akan jadi lebih kuat dengan banyak masalah yang kita hadapi. Jadi kalau Anda menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan itu, jangan frustrasi. Itu untuk melatih kita, menempa kita lebih kuat. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti dapat 100.000 juga. Satu lagi, ya apa? Yang itu, kamu tuh nggak dapat loh ya? Iya. Ya, ya. Bapak terinspirasi dari siapa untuk memulai usaha dari kecil sampai saat ini yang sudah sukses, ya bisa dibilang dengan sukses? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan.
baju. Anda pernah masuk ke tempat minggu nggak? Nah, bersih ya? Bersih ya, bersih. Indah sampai gitu ya. Bayangkan sebelum tahun 76 Pak Edi bukanya bukan toko fashion bukan, tapi bengkel pit. Bengkel sepeda. Sepeda zaman dulu beda dengan sepeda zaman sekarang. Kalau sekarang goes itu kan waduh keren gitu ya. Zaman dulu nggak ada gitu. Nah, saat itu tahun 76 itu adalah perubahan zaman. Orang beralih ke sepeda motor. 76 Anda lahir tahun? Oh belum. Orang tua Anda mungkin baru lahir ya. Gitu. Jadi bengkel sepeda itu bersih apa kotor? Kotor. Saya nggak suka. Jiwa saya kayaknya bukan di situ. Nah, kok bisa saya pilih itu? Ya, ceritanya. Saya ke Jogja. Zaman dulu kalau mau beli baju itu nggak seperti sekarang ini semua. Di Klaten dulu semua ditaruh di di showcase. Kita rasa gitu ya, dari aluminium nggak bisa mau sendiri. Dan zaman itu kalau mau baju ya dandakin di kain gitu kan. Ya. Nah, saya beli ke Malioboro. Dulu ada toko fashion namanya toko Sinar Mas. Ya. Sekarang masih ada? Tidak ada. Nah, di situ saya merasa alangkah sebenarnya kalau aku punya toko seperti ini itu ya. Jadi inspirasinya dari sana. Saya masuk ke toko Sinar Mas, saya beli baju dan merasa inilah duniaku. Jadi saya mau bilang apa selain menjawab pertanyaan, kalau akan berusaha sesuai dengan passion Anda. Suka senengin yang foto itu. Karena biasanya kalau itu Anda sukai, itu pasti akan membawa hasil yang lebih baik. Jelas? Jelas ya? Terakhir satu lagi. Tadi dari kata sudah ya. Ayo, udah. Apa Pak Guru beban? Pak Guru nanti. Ya, nanti Pak Angga. Pak Guru Kenapa Pak Edi kok bisa sekuat ini, maksudnya dengan motivasi seperti apa kok Pak Edi masih bisa bertahan sampai seperti ini? Padahal yang namanya usaha itu pasti jatuh banget. Tapi motivasinya Pak Edi itu seperti apa? Kok bisa sampai begini? Ya. Tepuk tangan dulu untuk penanya. Tadi saya sebutkan ya, saya ke toko Sinar Mas. Tapi saya tanya, saya bilang sama tokonya sudah tidak ada. Tidak ada katanya Pak, tutup karena apa? Bangkrut. Jadi pesaing saya di era 1980-an, 1990 itu sudah habis, sudah pada bangkrut. Tapi aku tetap. Nah, kenapa? Nah, kalau kenapa ini pertanyaan ini sering saya hadapi. Kenapa ya? Ya saya merasa memang tanganku yang ini. Dan kenapa yang membuat saya kuat? Jadi saya bilang ada 400 karyawan yang bekerja di bawah bendera Amiku. 400, Anda bisa bayangkan. Kalau saya
mengelola perusahaan saya setengah-setengah. Setengah rakyat, setengah dan seterusnya. Bisakah karyawan saya sejahtera? Halo, bisa enggak? Hah? Tidak. Dan Anda tahu bahwa 400 karyawan ini geret anak bujur, geret anak bujur, dan kadang-kadang nanggung beban orang tua. Jadi kira-kira dikalikan 4 orang, itu 1.600 nyawa bergantung pada kami. Wah, berat gak itu? Berat. Berat itu. Ini kok kuat ya, kita 10 nih kamu ini. Nah, itu aduh saya itu tidak hafal ya. Matius yang itu yang Guru pimpin tidak meminta benang, tapi toh Tuhan memelihara itu. Matius 24. Iya, itu sumber kekuatan saya. Jadi jawabannya di situ sebenarnya. Ya, itulah sumber kekuatan saya bahwa Tuhan memelihara saya. Kira-kira gitu Pak. Nanti ya dapat motor dicatat ya Bu. Udah, saya kira ini sudah melebihi waktu. Maaf ini. Gitu ya Bu. Ya sudah ya. Tepuk tangan untuk Anda sendiri.